Baik, selamat malam. Saya akan menyampaikan mengenai beberapa argumentasi saya yang selaku tim oposisi dan telah disampaikan sebelumnya oleh pembicara pertama dari tim pro dengan mosi Dewan ini mendukung pembelajaran daring secara permanen di perguruan tinggi. Baik, selaku tim oposisi kami tidak menyetujui adanya pembelajaran daring di perguruan tinggi secara permanen. Hal yang kami bahas di sini adalah setelah pandemi usai. Nah, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan mengenai poin bantahan saya terhadap pembicara pertama dari tim pemerintah, kemudian ada alternatif di sisi kami serta beberapa poin argumentasi-argumentasi yang akan saya sampaikan. Baik, untuk yang poin pertama saya akan menyampaikan mengenai bantahan terhadap pembicara pertama dari tim pro adalah mereka mengatakan bahwasanya pembelajaran daring akan mendorong infrastruktur pemerintah dari teknologi hingga dapat mencapai jangkauan secara luas dan kemampuan IT akan bertambah dari segi aksesibilitas. Baik, bagi kami mereka yang sudah dapat mengikuti berbagai hal kompleks akan dapat secara langsung beradaptasi dengan teknologi yang nantinya akan mereka gunakan. Status quo yang ada saat ini, para perguruan tinggi tidak terlalu memberikan dampak secara signifikan terhadap perkembangan teknologi dengan menggunakan Zoom, Meet, Quizzes dan hanya itu saja, sehingga masih dalam sebuah konsep dasaran dari teknologi. Nah, dan hal ini pula diikuti dengan bantahan dari fakta selanjutnya yang akan kami bawakan, yaitu mengenai bagaimana visi besar dari Pak Jokowi untuk kemajuan inovasi dan juga teknologi sosial yang diatur dalam Badan Pengkajian dan juga Penerapan Teknologi melalui Undang-Undang Nomor 11 pada tahun 2019 juga. Hal tersebut juga akan berandil besar dalam menghasilkan perbaikan teknologi sehingga nantinya pun masyarakat dibawa untuk mampu menghadapi perkembangan tersebut, sehingga tidak apa-apa walaupun tidak dari penyesuaian yang memerlukan proses lama, namun juga dengan aplikasi yang seperti itu saja. Nah, kemudian saya akan menyampaikan mengenai poin bantahan yang kedua dari tim pro, yaitu mereka mengatakan mengenai segi efisiensi dari segi dana kos yang seharusnya memang tidak dikeluarkan ketika kuliah daring. Mereka mengatakan bahwasanya ada di mana pengeluaran dari akses kendaraan, uang makan, kosan, subsidi, yang di mana hal tersebut akan mengefisiensi dari segi dana kos ketika dilaksanakan daring. Nah, terlebih kita lihat pada status quo saat ini, yaitu pengeluaran untuk pembayaran kos di beberapa daerah ini masih tergolong murah untuk jangkauan mahasiswa. Mahasiswa masih dapat untuk memilah mana fasilitas-fasilitas yang mereka butuhkan dan harganya pun masih cukup gitu untuk kalangan mahasiswa. Nah, bahkan untuk uang makan pun tersedia dengan harga yang juga cukup bersahabat gitu. Kita lihat seperti itu di lingkungan kampus, di mana cukup terjangkau untuk kalangan mahasiswa. Kemudian dari akses kendaraan tidak begitu bermasalah sebab busway dan juga kereta misalnya itu masih cukup untuk masyarakat menengah ke bawah. Kemudian saya akan menyampaikan mengenai poin argumentasi bantahan yang ketiga, yaitu mereka mengatakan bahwa kuliah offline ini ada loh mengandung beban moral, seperti bagaimana mereka seharusnya membagi waktu untuk bisa mengurusi keluarga gitu, sehingga hal tersebut mereka katakan tidak dapat dijalankan ketika kuliah secara offline dan hal tersebut tidak efektif. Nah, kami mengatakan hal ini tuh bukan suatu hal yang darurat karena mereka masih memiliki sebenarnya banyak pilihan terkait agenda mereka, seperti contohnya pilihan terkait mereka menentukan pendidikan mereka, apakah mereka memang mengambil kuliah kelas karyawan misalnya, bahkan lebih dari itu mereka bisa melakukan part time seperti itu, sehingga dari beban moral itu sendiri mereka justru akan mengatasi hal tersebut dengan pilihan mereka. Bahkan ketika itu mereka masih akan tetap memperkaya di mana wawasan dengan program yang disediakan dari Pak Jokowi seperti literasi digital misalnya. Dan kami merasa bahwa tim pro tidak bisa mengeneralisasi beban moral keluarga ini pada keseluruhan mahasiswa, sebab terkadang ada beberapa hambatan di rumah yang menimbulkan di mana kurang kondusifnya pembelajaran online akibat tidak bisa terciptanya atau terjadi kontrol kondusif. Nah, baik, seperti itu mungkin selesai dari poin bantahan saya. Selanjutnya saya akan masuk kepada poin dari argumentasi yang akan saya berikan, yaitu di pihak kami pembelajaran secara online tidak dapat dilakukan secara permanen sebab ada beberapa hal-hal yang dimana yang pertama adalah dari segi eksklusif, dimana tidak efektifkan bagi sumber dayanya itu sendiri. Nah, tidak efektif untuk merealisasikan tujuan dari perguruan tinggi dalam membentuk para lulusan yang siap untuk menghadapi jenjang selanjutnya yang lebih kompleks, sehingga bukan hanya mengetahui berbagai wawasan secara teoritis, namun mereka juga sebenarnya harus siap untuk dan juga memiliki sebuah kecakapan untuk dapat diterima dalam sebuah perusahaan karena skill mereka secara mumpuni. Nah, pengalaman mereka yang bisa mereka dapatkan di
di mana ketika pembelajaran dilakukan secara offline, nah terlibat aktif dalam sebuah organisasi misalnya dan juga dapat membaur langsung dengan masyarakat, itu juga merupakan sebagai sebuah pengaplikasian diri terhadap apa yang mereka dapatkan, dan juga hal inilah yang akan dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian poin argumentasi saya yang kedua adalah dibutuhkan interaksi antara mahasiswa dengan dosen, di mana mahasiswa dengan rekan lainnya, sehingga akan memudahkan pembelajaran baik dari segi pemahaman mahasiswa terhadap konsep yang diajarkan, praktik yang disediakan dalam laboratorium bagi beberapa jurusan yang dimana mereka membutuhkan hal tersebut, seperti pengantar teori dan juga praktik, tidak hanya ditegakkan dari segi teorinya saja, tapi juga praktik gitu, seperti jurusan hukum dengan simulasi pengadilannya, kemudian jurusan logistik dengan praktik pengecekan barang atau lainnya, kemudian juga jurusan kedokteran dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya mengenai poin argumentasi saya yang ketiga, yaitu dimana kuliah offline itu dapat meningkatkan kesehatan secara mental. Nah, kuliah offline akan menghindari adanya stres belajar mahasiswa secara berlebihan, karena ketika mereka mengalami kesulitan, mereka akan mudah untuk melakukan pertemuan kerja kelompok atau bimbingan langsung terkait dengan dosen terkait, seperti itu. Nah, kemudian mengenai poin argumentasi saya yang keempat, yaitu tentang bagaimana mengeluarkan biaya kos yang lebih banyak gitu. Mereka yang ada di jurusan di mana memerlukan praktik dan juga di rumah tidak tersedia seperti kelengkapan yang ada di laboratorium, paling tidak mereka harus mempunyai beberapa alat yang mendukung, dan biasanya hal ini dianjurkan oleh beberapa dosen karena terkait dengan konsep yang diajarkan, sehingga kembali lagi kepada dana-dana yang memang seharusnya wajib mereka keluarkan. Kemudian poin argumentasi yang terakhir adalah bagaimana mendukung pencapaian perguruan tinggi terhadap mahasiswa untuk pendidikan yang berkualitas, yang juga dari segi lain mendukung budaya riset KKN juga merupakan perwujudan secara langsung part-time yang tidak dapat dilakukan secara daring. Nah, kami menyatakan bahwa tim pemerintah tidak dapat menyamaratakan secara objektif bahwa mereka akan mampu untuk dapat melakukan transisi pembelajaran daring secara permanen. Kami rasa hal ini akan menjadi dampak jangka panjang ketika kami dapat lulus dengan bekal sebuah ilmu teoritis, namun tidak secara praktik, di mana hal ini akan membuat keterbatasan pada diri masing-masing individu serta terbentuknya sebuah permasalahan baru akibat sulitnya mencari sebuah pekerjaan. Saya harap hal ini dapat dipertimbangkan oleh Dewan Juri sekalian. Terima kasih.